pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Fadil. Satu. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Anak Kambing Saya. Sudah pada tahu lagunya? Tahu. Sudah. Ya. Ayo sekarang menyanyikan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing Tuhan ada di pohon baru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati Tuhan ada di kampung baru. Caca Marita, Caca Marita, Caca Marita ada di kampung baru. Caca Marita, Caca Marita, Caca Marita ada di kampung baru. Tepuk tangan semua. Nah, sekarang coba dilihat kanan kirinya, apakah ada temannya yang tidak masuk? Masuk semua, Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, siapkah kalian untuk belajar hari ini? Siap. Oke, sebelumnya Ibu mau mengingatkan kembali, adakah yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Saya Bu, apa Jenny? Tentang teks informasi. Iya, tentang teks informasi ya. Nah, hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu tentang ide pokok atau gagasan utama. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mendengarkan atau membaca teks informatif pendek, peserta didik mampu menganalisis ide pokok dan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menyimpulkan materi ide pokok dengan benar. Nah, di sini Bu ada video, nanti kalian simak ya. Iya Bu. Sekarang, perhatikan contoh berikut. Bermain kelereng. Cerah sekali cuaca hari ini. Saatnya Dodi dan teman-teman bermain bersama. Mereka bermain kelereng. Dodi pandai bermain kelereng. Adit berusaha memasukkan kelereng ke dalam lubang. Wah, aku bisa! Adit berteriak senang. Edo juga berhasil memasukkan kelereng ke dalam lubang. Mereka bermain dengan rukun. Ide pokok cerita: bermain kelereng bersama teman. Nah, dari video tadi yang kalian lihat, apa ide pokok dari video yang kalian lihat? Bermain kelereng. Iya, bermain kelereng. Jadi apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ada yang tahu? Oke, ide pokok merupakan gagasan utama dalam satu paragraf. Ide pokok biasanya dapat ditemukan pada awal paragraf, pertengahan paragraf, ataupun pada akhir paragraf. Nah, fungsi ide pokok itu membantu pembaca untuk memahami pesan atau argumen yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua, merangkum keseluruhan dari kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf. Yang selanjutnya ada ciri-ciri ide pokok. Ada yang mau membantu Ibu membacakan? Saya Bu. Silakan Cynthia. Ciri-ciri ide pokok yang pertama, mengandung inti persoalan atau topik yang dibahas dalam sebuah paragraf. Yang kedua, disampaikan dengan jelas dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, dalam sebuah paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Baik, terima kasih Cynthia. Nah, yang selanjutnya
Kemudian yang selanjutnya tandai kata atau frasa kunci yang berulang atau penting dalam sebuah paragraf. Dan yang terakhir menyimpulkan ide pokok. Nah, di sini ada contoh. Temukan ide pokok dari paragraf berikut ini. Kira-kira mana yang termasuk ide pokok? Iya, betul Mas Suma. Jadi ide pokok dari cerita tersebut adalah Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau. Tepuk tangan untuk Mas Suma. Nah, yang selanjutnya Ibu mau kalian membagi menjadi beberapa kelompok. Di sini ada berapa siswa? 6. Ada 6, berarti 2 siswa ya, satu kelompok ya. Iya Bu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sebelumnya, Ibu ada SB terlebih dahulu supaya kalian semangat saat mengerjakan LKPD. Ada yang tahu lagu Naik Delman nggak? Tahu. Nah, dengan lagu Naik Delman ini ada gerakannya ya Ibu. Iya Bu. Seperti ini Ibu contohkan. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Bisa? Bisa. Oke, sekarang bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Silahkan kalian mengerjakan soal LKPD-nya. Itu ngapain? Ini kalian baca ceritanya. Terus Nanti kalian cari ide Terus pokoknya intinya apa? apa? Ya, ide pokoknya apa? baik Bu. Gimana? Sudah Bu. Banjir. Jadi di musim hujan. Nah, adakah yang sudah selesai? Nah, Ibu mau salah satu kelompok untuk mewakili presentasi di depan. Siapa yang mau presentasi? Saya Bu, kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Semuanya Bu kelompok 2. Iya, berdua. Yang lainnya?
kehidupan manusia. Oke, siapa yang benar semua? Saya, Bu. Oke, tepuk tangan semuanya. Yeay. Terima kasih, Bu. Nah, pada materi hari ini adakah yang belum paham? Sudah, Bu. Sudah paham semua ya? Sudah. Nah, yang selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Di sini Ibu ada kuis. Jumlah soalnya 12. Nanti kalian jawab satu-satu ya, mulai dari Maya dulu. Ya, Bu. Siap? Siap. Wih. Kopi atau chef? Kopi atau chef? Oke, nah. Nah, selanjutnya jadi Gagasan utama dalam sebuah paragraf. yang benar. Yeay. Selanjutnya, Iya, Budi sangat suka berenang setiap hari. Setiap akhir pekan ia berlatih di kolam renang bersama pelatihnya. Cita-citanya adalah menjadi atlet renang yang hebat. Apa hobi Budi? Berenang. benar. Yeay. Ayo. Sekarang Cynthia, apa kita harus memiliki cita-cita? Yang agar kita semangat belajar dan bekerja keras, Bu. Sama benar. Yang terakhir adalah Cindy suka menulis cerita. Ia sering menulis di buku catatannya. Cindy ingin menjadi penulis buku cerita anak-anak yang terkenal. Apa cita-cita Cindy? Penulis buku cerita anak-anak. apakah benar? Yeay. Yang terakhir Fadil ya. Jaka suka bermain bola di lapangan setiap sore. Ia sering mengikuti pertandingan sepak bola di kampungnya. Jaka bercita-cita menjadi pemain sepak bola profesional. Apa hubungan hobi dan cita-cita Jaka? Hobi Jaka adalah bermain bola Yang ini. yang menjadi pemain sepak bola profesional. Sama-sama, Bu. Nah, jadi apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Ide pokok. Ide pokok atau gagasan utama. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari Senang, Bu. Sekarang tanda batin ada itu, Bu, tadi. Yang soal, Bu. yang soal evaluasi tadi? Harus itu. Besok tingginya banyak. Siap. Nah, selesai sudah pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang mau membantu Ibu untuk memimpin berdoa? Cynthia, Bu. Silahkan Cynthia. Semua siap. Siap.